Oke cuy, balik lagi sama gua Gani ya. Di video kali ini gua akan ngejawab pertanyaan dari teman-teman perihal PC yang tadinya nyala jadi nggak nyala. Entah kondisinya itu habis dibongkar, habis dibersihin, lalu dipasang lagi jadi nggak nyala, atau misalkan posisinya upgrade komponen teman-teman kayak upgrade VGA, upgrade RAM, upgrade PSU dan kawan-kawan ya, tadinya nyala jadi nggak nyala ya. Gue akan bahas, harusnya nggak akan panjang-panjang banget teman-teman, mudah-mudahan nggak sepanjang itu. Tapi sebelum kita ngebahas, buat teman-teman yang belum tahu, gue ini buka jasa rakit ya. Kalau kalian mau rakit PC bisa ke gue, bisa DM Instagram gue namanya Gani GP, bilang aja Bang Gani gue mau rakit PC dana sekian dari kota ini ya. Oke, kita akan langsung lihat lebih dekat aja ke PC-nya ya. Oke, kita masuk ke case yang pertama. Teman-teman, biasanya pertanyaan ini muncul gara-gara teman-teman habis bersihin PC. Kayak, Bang, gue habis bersihin PC, Bang. Jadi, PC-nya tuh sebenarnya lagi gue pakai, Bang, normal. Tapi dia kotor. Terus, gue gak suka ngeliatnya. Akhirnya gue bersihin deh, Bang. Gue bongkar semuanya. Gue bersihin. Pas dipasang lagi, PC-nya nggak nyala, Bang. Atau dia nyala, tapi nggak tampil ke layar, Bang. Kayak gitu. Itu biasanya sering masuk ke gua ya. Dan kalau kalian pengen tahu kayak Bang Gani lu ngebersihin PC gimana, sebenarnya gue udah bikin sih, kalian bisa cari aja Gani GP bersihin PC. Tapi kalau gue bisa ngasih tahu, gue biasanya bersihin PC ya pakai begini teman-teman, pakai kuas kering, terus pakai tisu ya, atau kadang lap kayak gini. Sama kalau nodanya ngebandel banget pakai isopropil alkohol yang 99% ya, karena gue waktu itu pernah ada kondisi motherboard punya gue tuh kotor gitu. Jadi pakai isopropil, terus pakai lap kayak gini, akhirnya nodanya hilang teman-teman ya. Isopropil alkohol 99%. Nah itu gue ngebersihin PC kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kalian misalnya sudah bersihin, lalu kalian mau nyalain PC-nya tapi entah PC-nya nggak nyala atau nyala tapi nggak tampil ke layar, kalian harus cek satu persatu dulu teman-teman. Pertama dari sini ya. Dari power supply, biasanya kalian nyolokinnya kurang rapet ya. Oke, jadi ini masukin lurus. Dan kalau kalian tanya rapatnya segimana, kalau gue sih biasanya cuma sampai segitu teman-teman. Ini gue nyalain deh biar agak terang. Nah, jadi segini emang udah mentok teman-teman. Jadi nggak sampai benar-benar masuk banget ya. Selanjutnya adalah on off-nya. Ini biasanya kadang lupa nih, suka jadi panik duluan. Jangan lupa di on ya. Yang strip itu atau satu itu on, kalau yang bulat atau lingkaran atau O ini dia off ya. Jadi pastiin ini udah on dan dia sudah rapet ya. Lalu pastikan perkabelannya udah bener ya, dari power supply tadi tuh udah nyolokin ke listrik. Terus juga monitor udah nyolok ke listrik. Dari monitor ada kabel HDMI atau DisplayPort, pastiin dia colokin ke graphic card teman-teman ya. Kalau kalian pakai graphic card, kalau nggak pakai ya colokin ke motherboard, karena ini juga bisa gara-gara kabelnya ya. Jadi kabelnya mungkin di daerah sininya bisa kotor pada saat kalian lagi ngebersihin gitu, habis ngelepas, atau yang di monitornya longgar. Jadi dipastikan lagi juga kabelnya teman-teman semuanya jangan sampai salah, semuanya yang dicolok-colok. Terutama ini sih guys ya, yang di VGA sama power supply biasanya kotor gitu atau longgar. Kalian ngebuka yang di monitornya kegoyang-goyang, jadi dia kagak rapat gitu. Jadi pastiin dua-duanya rapat. Nah, pada saat nyalain PC nanti, di bagian motherboard, ini beda-beda ya. Ada yang di atas kanan kayak gue ini, ada yang di bawah. Di motherboard zaman sekarang sudah ada indikatornya teman-teman ya, CPU, DRAM, VGA, sama boot ya. Ini tuh ngebantu kita buat ngeanalisis PC kita ya. Kalau misalkan ada trouble, biasanya lampunya akan nyala terus ya. Ini gue contohin ya, ini PC gue nyalain. Nah, ini nyala tuh yang atas CPU sama DRAM ya. Kalau misalkan PC kalian trouble, biasanya lampunya bakal stuck nyala terus teman-teman. Tapi kalau misalkan aman, nanti lampunya akan mati. Terkadang beberapa motherboard dia bisa lama gitu teman-teman nyalanya ya. Ada yang nggak mati-mati gitu. Tuh, oke. Jadi lampunya bakal nyala kedap-kedip sampai akhirnya lampunya mati semua dan si PC kita nyala ya. Itu akan ngebantu teman-teman. Jadi kalau si indikatornya nyala terus, berarti bisa jadi ada trouble guys di PC kalian. Nah guys, jadi si 4 indikator ini ya, si
CPU, DRAM, VGA board, sekali lagi itu akan jadi indikator. Kalau nyalanya yang paling atas berarti CPU, ada masalah di prosesor kalian teman-teman, atau bisa jadi di motherboard kalian. Coba prosesornya dilepas pasang gitu, kali aja ada debu yang masuk jadi dia gak nyala. Kalau ada di RAM lampunya nyala berarti RAM-nya yang bermasalah. Coba RAM-nya dilepas, dibersihkan, lalu ditutup lagi, dipasang lagi. Kalau di VGA berarti ya di graphic card-nya. Kalau di bootnya mungkin ada di SSD-nya, atau pada saat nyalainnya gitu dia nggak bisa masuk ke Windows teman-teman ya. Jadi si 4 indikator ini tuh bakal jadi patokan buat kita untuk ngecek teman-teman ya, ada masalah atau kayak gimana. Yang paling sering itu memang biasanya yang selalu gue temuin itu di RAM-nya teman-teman ya. Di RAM-nya ini nyala terus. Nah solusinya ya berarti RAM-nya dilepas ya. Biasanya ada catokannya di sini kayak pengait gitu, bukan pengait ya, apa ya, cetukan gitu dah. Ini ditekan ke atas buat ngebuka ya, terus tarik aja. Kalau kalian bingung, kalian bisa cari Gani GP cara lepas RAM ya, itu ada tutorialnya. Nah ini ada bagian kuningannya, kalian bisa bersihkan pakai penghapus karet teman-teman ya. Bersihin depan belakang ya, dua-duanya ya. Terus kalian coba pasang lagi, terus coba pasang juga satu-satu teman-teman ya. Pasang yang ini dulu nih di setiap slot. Kalau misalnya ini udah masih nggak bisa, berarti yang sebelah lagi teman-teman. Oke, bisa dicobain lagi. Kalau misalnya udah coba nggak bisa, coba bersihin bagian slotnya teman-teman ya. Kali aja tempat yang slot RAM yang ini kotor, bisa dibersihin pakai kuas kayak gini. Ini berlaku buat si graphic card juga teman-teman ya. Di graphic card itu cara ngebukanya berarti baut di sini dilepas, terus di sini ada pengait teman-teman ya, kalian tekan nanti VGA-nya bisa kalian lepas. Itu ada kuningan di VGA-nya bisa dibersihin pakai penghapus juga ya. Dan ada kabel pinnya teman-teman ya, entah 8 pin atau kabel 12 ampere atau sekian pin yang kalian colokin ya. Ini bisa jadi dia longgar, kalian tekan ya, tekan bagian atas lalu tarik ya. Ini pastiin pasang lagi aja, jadi dilepas pasang. Nah, pastiin itu. Oke. Lalu ini berlaku untuk 24 pin dan 8 pin juga. Bisa jadi emang longgar atau kotor aja gitu, atau kalian kurang rapat masangnya. Jadi dibuka, tekan bagian ininya. Tuh. Oke. Lalu masukin lagi, atau bisa kalian bersihin dulu pakai koas ya. Nih, ini berlaku buat 8 pin graphic card, 24 pin motherboard sama 8 pin CPU. Ada juga 2x8 atau 8+4 atau yang 4 doang ya. Itu kalian harus cek teman-teman. Pokoknya indikatornya di sini ya. Kalau misalkan PC-nya nggak nyala sama sekali, guys. Kalau si PC-nya benar-benar udah di-on-in semua nih, dicolokin listrik, tapi kalian nggak nyala gitu setelah di-on-in. Aduh nggak nyala. Ya bisa jadi mungkin ada masalah di power supply-nya ya. Dan tidak menutup kemungkinan teman-teman, Bang, tapi kan sebelumnya nyala, Bang. Kok dipasang jadi rusak? Ada kejadian seperti itu, teman-teman. Ya, bisa banget kejadian seperti itu. Kalau misalkan barangnya masih garansi, ya silahkan digaransi, teman-teman. Tapi kalau garansinya sudah habis, ya udah, wassalamualaikum gitu. Biasanya yang gua lakukan ketika di rumah untuk cek ya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Gua harus pastiin kabel-kabel semua kecolok. Yang di belakang ya, yang di monitor, HDMI, DisplayPort, power semuanya sudah kecolok. Terus juga pastiin semuanya udah rapat ya, masang VGA udah rapet, terus kuningannya bersih, 8 pin rapet, 24 pin rapet, RAM juga bersih, semua sampai prosesor semuanya harus clean ya. Patokannya tadi di 4 indikator itu. Kalau motherboard kalian nggak ada 4 indikator itu, berarti kalian harus coba semuanya. Kalian harus nebak sampai akhirnya ketahuan ya. Jadi memang paling enak itu jika motherboard kalian ada indikator yang kayak tadi tuh ya teman-teman ya, CPU, DRAM, VGA sama boot, itu akan ngebantu banget ya. Pengalaman gua kalau misalnya CPU-nya nyala berarti si prosesornya bisa kotor atau emang bisa bermasalah, atau motherboardnya bisa bermasalah teman-teman. Selanjutnya di RAM ya, bisa jadi RAM-nya bermasalah atau slot di motherboardnya yang bermasalah ya. Selanjutnya VGA, bisa VGA-nya, bisa kabelnya, bisa slot VGA di motherboardnya. Intinya pastiin semuanya bersih dulu teman-teman ya. Pastiin bersih, nggak ada debu-debu yang masuk lagi, baru kalian pasang-pasang lagi dan nyalain. Cek lagi per kabel-kabelannya. Kalau dari awal
dipencet-pencet udah nggak nyala sama sekali, paling bener ya coba pakai power supply lain jika ada. Kalau misalkan nggak ada, ya mau nggak mau guys. Atau misalkan kayak, aduh bang, gue udah buntu, gue nggak tahu harus gimana ya. Berarti ya lu harus pergi ke toko tempat lu beli komponen, minta dicek sama profesionalnya, teman-teman ya. Oke, nanti kalau emang ada yang bermasalah, silahkan digaransi. Kalau garansinya udah habis, ya udah berarti ganti, beli baru, teman-teman ya. Ini elektronik, umurnya kita nggak tahu, teman-teman. Jadi bisa jadi dipakai terus normal, bisa jadi dipakai lalu rusak, bisa jadi nggak dipakai normal, bisa jadi nggak dipakai rusak, bahkan bisa lagi normal, kita mau bersihin niatnya biar bersih, dia malah jadi rusak, itu bisa kayak gitu teman-teman ya. Oke, kurang lebih harusnya seperti itu ya teman-teman untuk video kali ini. Intinya pastikan semuanya bersih ya, cek satu persatu semuanya. Oke, gitu aja. Hatur nuhun, terima kasih dan thank you, semoga bermanfaat ya.